Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Perkenalkan, nama saya Devita Arianti. Kali ini saya akan bercerita yang berjudul Legenda Maruyuh. Cerita ini berasal dari Desa Karangsari, Kecamatan Cimang, dan diceritakan kembali oleh Tia Mutiati SPD. Di ufuk timur, sang surya menyunggingkan senyum manisnya dengan malu-malu, menerobos celah-celah pepohonan dan rimbun. Di hutan belantara yang hanya dihuni hewan-hewan liar. Terlihat serombongan berkuda sedang beristirahat di bawah pohon yang rindang. Mereka adalah utusan dari kerajaan Demak untuk menyebarkan agama ke arah barat. Utusan itu berjumlah 7 orang, yaitu 1 Surayuda, 2 Surawadana, 3 Suramenggala, dan yang ke-7 Suradika. Saat mereka sedang melepas lelah, datang serombongan begal. Melayani tantangan dari para begal. Tapi, naas teman-teman, para begal berhasil mengambil sebagian harta dan bekal mereka. Setelah dirasa cukup beristirahat, mereka pun melanjutkan perjalanan. Naik gunung, turun gunung, menembus hutan belantara dalam kegelapan malam. Hanya terdengar suara binatang malam dan suara kaki kuda berlari. Tiba-tiba mereka mendengar suara yang menggelegar yang dapat memecahkan gendang telinga mereka. Hai anak manusia, kau sudah mengganggu tidurku dan merusak tempat tinggalku. Aku akan menghabisimu. Kebetulan satu pekan ini aku belum makan daging manusia. Ketujuh utusan sangat terkejut dengan ancaman itu. Surayuda berkata, "Maaf, kami tidak tahu kalau perjalanan kami mengganggu istirahatmu." Tetapi makhluk yang berwujud buto hijau itu tidak peduli. Ia tetap menyerang Surayuda dan saudara-saudaranya. Dengan cekatan, mereka pun menyerang buto hijau. "Hai muka jelek, aku sudah meminta maaf padamu, tetapi kau masih menghalangi jalan kami. Jangan menyesal bila kami memusnahkanmu. Rasakan aji pamungkasmu yang akan memusnahkanmu." Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Buto hijau pun tumbang. Aku
aku kalah. Aku akan mengawal kalian kemanapun kalian pergi. Aku memaafkanmu asalkan antar kamu ke puncak gunung itu. Pejamkan mata kalian, jangan dibuka sebelum ada perintah dariku. Ketujuh pendekar memejamkan mata sambil bergandengan tangan. Apa yang terjadi teman-teman? Ada yang tahu? Tidak. Keajaiban pun terjadi. Gemuruh angin sangat kencang. Betapa terkejutnya teman-teman. Ketujuh pendekar sudah ada di dalam puncak gunung yang sangat tinggi oleh pohon-pohon besar. Tetapi mata mereka tertuju dengan dua pohon yang menjulang tinggi, seolah menjadi pintu gerbang untuk menuju ke sebuah tempat. Salah satu pohon itu bernama pohon kawu atau pohon aren. Sedangkan yang satunya lagi di bagian tengahnya mengeluarkan air tidak henti. Air itu disebut cikahuripan atau air kehidupan. Karena bagi orang-orang yang percaya kalau membasuh muka memakai air itu akan menyebabkan cantik dan awet muda. Ketujuh utusan dibantu makhluk jelmaan Buto Ijo melakukan baban alas untuk tempat tinggal mereka. Tidak membutuhkan waktu lama, pekerjaan pun selesai dan mereka melepas lelah. Tetapi mereka kebingungan karena bekal mereka sudah habis. Buto Ijo itu bisa membaca perasaan mereka. Ambillah ini adalah lengan. Apabila kamu lapar, potonglah sedikit. Kamu akan merasa kenyang. Satu persatu para utusan menghisap lengan kaum. Alhamdulillah. Setelah dirasa kenyang, mereka ngarium atau berkumpul untuk bermusyawarah dalam menyebarkan agama. Saudara-saudaraku, kali ini aku akan membagi tugas. Suradika kutugaskan kau ke arah barat, yaitu ke daya luhur. Aku dan saudara-saudara yang lain akan tetap di sini karena tugas di sini lebih berat dalam menyebarkan agama. Tiba-tiba Sura Menggala mengeluh karena rasa sakit di dadanya. Dengan cekatan, Surayuda merengkuh tubuhnya. Kakang, kenapa kakang? Kenapa? Aku tidak bisa melanjutkan perjuangan kita. Kutitipkan tugas ini kepada kalian semua. La ilaha illallah. Kakang, kakang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Langit pun mendung, disusul gerimis, mengiringi kepergian Sura Menggala. Jenazahnya dimakamkan di tempat mereka bermusyawarah. Makamnya ditandai dengan pohon hanjuang yang artinya berjuang. Akhirnya dari kata Mariu, tempat itu diberi nama Gunung Maruyu. Gunung Maruyu sampai saat ini sering dikunjungi oleh penduduk sekitar maupun dari luar daerah untuk sekedar rekreasi maupun bertapa untuk menambah ilmu kanuragan. Konon kata masyarakat di sekitar Gunung Maruyu sering terjadi keanehan apabila ada pengunjung yang berkata-kata kotor, kasar, berbohong. Ia akan tersesat. Bahkan pohon
sedangkan kehidupan akan berakhir. Teman-teman, tahu tidak pesan moral dari cerita ini? Tidak. Pesan moral dari cerita ini, yang pertama, kita harus bekerja sama dalam suatu tujuan. Yang kedua, ikhlas dan jujur dalam mengerjakan tugas. Yang ketiga, berkata-kata baik dan sopan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian cerita dari saya. Sampai berjumpa lagi di lain waktu. Wassalamualaikum.